Bro. Video ini gue bikin. Ini dusun 4 nih, jaring halus. Nah, ini udah papan. Udah papan kan, udah patah kan? Adalah pada tahun 2023 akhir 2023 ada ikan terjadi kematian massal di Desa Jari Halus akibat banjir bandang. Betul. Nah, 2023 akhir. Ya. Nah, kalau berdasarkan informasi juga yang saya dapatkan bahwasanya kalaupun ada bantuan bibit itu tetapi tidaklah sesuai dengan anggaran 143 juta ini. Ya. Tidak sebesar ini. Karena setelah saya tanya kepada masyarakat, bahkan mereka juga tidak tahu masalah ini, bantuan bibit ikan ini. Ya, ya. Makanya kami terkejut kalau memang ada di sini 143 juta. Ikan apa yang dibelinya dan siapa penerimanya? Ya. Masyarakat mana yang menerima? Ya. Dan ini perlu diklarifikasi. Betul. Kan begitu. Tetapi menurut saya, ya, setelah saya juga cek, karena ini beritanya kan sudah lama juga saya dengar. Dan banyak juga petambak-tambak ikan saya tanya, mereka tidak pernah menerima ini. Betul. Lalu kalau di sini 143 juta bibit ikan dan pakan, mau berapa ton ini? Pasti kelihatan dia bahannya. Pasti kelihatan bahannya. Siap. Itu satu. Yang kedua, Dermaga desa. tentang pembangunan rehabilitasi peningkatan pelabuhan perikanan sungai kecil milik desa. Pelabuhan. Nah, nih pelabuhan perikanan sampai kecil milik desa, dermaga desa. Ya. Itu Dermaga dermaga desa. desa. Cuman satu-satunya itu kan? Dermaga desa satu-satunya itulah dia. Dan itu bukan pembangunan, namanya rehab, ya. rehabilitasi, ya. Dan itu bukan dana desa. Itu yang bangun pihak perikanan Pada saat itu. Oh, siap. Tahun 2023. Tahun 2023 akhir. Ada 4 titik. Nominalnya sebesar 600 juga. Ini juga perikanan juga perlu saya pertanyakan di sini. 600 juta itu. Kalau kita lihat juga bangunannya tak sesuai. Siap. Makanya waktu saya pertanyakan ini tentang pembangunan ini dulu, pihak perikanan sibuk turun mengklaim. Mereka juga takut terlibat-libat. Karena kalau itu termasuk di dalam pembangunan desa, berarti 600 juta itu masa iya cuma 3 titik? Iya. Betul. Makanya perikanan langsung turun waktu saya unjuk rasa di kantor desa. Jadi apa kata orang perikanan pada saat Bapak komplain itu? Orang perikanan kan tidak mau datangi kita. Iya. Mereka kan khawatir apabila ini berlanjut, mereka kan akan terseret-seret juga. Siap. Makanya orang perikanan turun. Karena ini kusinggung tentang pembangunan dermaga ini. Tetapi berani saya katakan ini akhir 2003 ini nyata fiktif. Demi Allah, demi Rasul. Ini fiktif. Saya bertanggung jawabkan dunia dan akhirat. Ini fiktif. Dan ini 2 titik 400 juta lebih. Makanya mohon maaf ya kemana uang itu kita tak tahu ya. Itu urusan dia. Tetapi ini jelas 2 titik ini adalah fiktif. Untuk 2024? 2024. Nah masuk kita ke 2024. Bacakan, Jen. Dana desa 1M 171.509.000. Ini ada 2 termin, ya. Termin pertama 522.648.000. Termin kedua 648.861.000. Ini laporan yang pertama, pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan. 1 orang. Insentif kelembagaan 70.800.000. Ini 1 orang nih. Apa? Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan 1.
Satuannya satu orang. Apakah bukan satu item? Gini, mungkin satu paket tuh, satu paket. Mungkin satu paket. Orang nih kan, intensif kelembagaan. Iya. 70.800.000. Yang kedua, Satu paket. penyelenggaraan Iya. festival kesenian, adat budaya dan keagamaan, perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan dan lain-lain tingkat desa. Satu kali. Satu kali. Insentif keagamaan 5.830.000. 2024. Ini dananya banyak tapi laporannya sedikit. Gitu. Rehab rumah tidak layak huni. 8 unit. Rehab rumah tidak layak huni. Yang saya tahu rehab rumah yang tidak layak huni di 2024. Ya, Di 2024 dari dinas sosial ini. dari dinas sosial. Di sini dianggarkan 70 juta. Dari dinas sosial yang saya tahu. Oke. Oh, gitu. Pembangunan rehabilitasi peningkatan prasarana jalan usaha tani. 165 meter pembangunan jalan usaha tani. Di mana ada pertanian sini? Dusun mana? Dusun 1, dusun 2, dusun 5. Rehab ya. Pembangunan jalan usaha tani, rehab jalan. Rehab ya. Ya, Tahun 2024. 24. 162.712.000. Berapa meter? 165. Globalnya itu. Yang saya tahu di 2024 tidak ada rehab. Nggak ada rehab. Ya kalian tengok lah tuh, kalau rehab kan tak mungkin bolong-bolong. Betul, udah kami videokan, udah kami dokumentasikan. Jadi gampang-gampang kali ya kan. Nah, kalau memang ada perehaban di 2024, masa ya 1 tahun dapat ada bolong balik? Betul. Ini baru 2025. Ini baru 2025 kan. Gampang kali kok. Berarti dengan keterangan Bapak nanti, kami coba cek nanti dusun 1, 2 dan 5. Ini kan Ini keterangannya dusun 1. Jalan yang bolong-bolong banyak Ahmad rasa tadi, Pak. Itu dusun 1. Yang bolong-bolong dilewati anak sekolah tiap pagi. Ah, itu dusun 2. Masya Allah. Di sini dusun 1, 2 dan 3 ya. Dusun 1, dusun 2, 5 tempat kita 1, 2, 5. Ah, berarti dusun 5 daerah sana. Ya. kita tadi. Tempat kami tadi berhenti Nah, itu makan. pun hancur itu bukan ada di rehab. Jadi yang mana? Kita tanya ya. Iya. Gila. Posyandu PMT Balita 30 juta. Nah, Posyandu. Posyandu kalau itu kita tidak terlalu apa sih? Iya, Kita ya. taruhlah itu. Kan begitu ya kan. Operasional pemerintahan desa. 30.900. BLT dana desa semester 1. BLT dana desa. Jadi Pak, yang perlu kami ingin ketahuin sejauh ini dengan data yang kami bawa dari, kalau kita bilang dari kelembagaan anti korupsi, ya. Menurut Bapak di 2024 mana yang paling menonjol tentang kecurangan kepala desa kita yang ada di Desa Jaring Halus, Pak Usman ya? Apa? Tahun 2024 ini ya. Kalau saya perhatikan ya kan, ini kan tahun 2024 ya, 2024 ya. Ini sebenarnya kalau dibilang menonjol, di situ juga ada saya pertanyakan ya tentang ini penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Di situ itu kan 164 juta di tahun 2024. 2024. Nah, sementara masyarakatnya menerima uangnya. Kalau menurut kesaksian dia kemarin itu untuk kami untuk rasa di kantor bahwa itu adalah sebesar kan 1 bulan dia 1 tahun ya 1 bulan 300 ya berarti selama 1 tahun 3.600.000 ya seharusnya. Tetapi masyarakat menerimanya ada yang hanya 2 juta, ada yang 1 juta lebih. Tidak utuh. Nah, yang kedua di 2024 ya. Di sini dianggarkannya untuk pembangunan ya, pembangunan desa, bidang pelaksanaan pembangunan 473 juta. Coba buka situ. 473 juta ya. Bidang pembangunan? Ya, 473 juta itu. Kita mengacu kepada APBDes. Iya. Ini 2024 ya. Kita di pembangunannya Tidak semua disertakan. enggak. Ini kita gabungkan, Pra. Cara menghitungnya itu gini. Iya.
Pembangunan rehabilitasi 162 juta. Lapangan yang sudah hancur amburadul di Dusun 5 yang tadi kami lihat itu dibuat tahun berapa, Pak? Itu tahun 2020 dan 2021. Bukan di pemerintahan Bapak ya? Bukan. Bapak pensiun 2019. 2019. Berarti lapangan Dusun 5 dibuat tahun 2021 ya, 2020. 2020 2021. Dengan pagu anggaran pertama, Pak, kalau tahu Bapak? 500 juta lebih. Ya, Kurang betul. lebih seperti itu. Yang kedua untuk pembelian bahan-bahan untuk Sama. bangun. Kurang lebih 500 juta lebih. Berarti sekitar 1 miliar lebih lah ya. 1 miliar lebih. Tapi lapangannya udah nggak sesuai ekspektasi loh. Ya macam mana kita mau buat, udah berapa kali kita laporkan tapi tidak ada tindak lanjut. Bapak udah pernah buat laporan Sudah. ke inspektorat? Udah. Tapi mentok ya, Pak? Mentok semua. Siap. Berarti kalau menurut Bapak nggak usah ke inspektorat Langkat lagi ya? Alah. Malah kita cerita. Oke. Naikkan nanti ke Ya udah, Pak. TV. Ya udah, kami laporan lapangan ini. Dan saya bersedia memberikan kesaksian masalah dana desa semenjak dia menjabat sampai Hari ini. hari ini. Saya bersedia. Siap, siap. Saya bersedia. Siap. Kita bersedia kok. Seandainya nanti kita dipanggil ke pihak Kejatisu untuk melengkapi pembuktian kita. Kita berpedoman kepada APBDes. Siap. Kalau kita berpedoman kepada APBDes, banyak kali di sini penyalahgunaan dan wewenang yang tidak benar. Dan ini kita pertanggungjawabkan. Apa yang kita foto-foto ini adalah yang ada di kantor dia. Siap, siap. APBDes ini kan tak bisa buat main-main ini. Betul, betul. Siap. Kalau perlu gini aja. Ada laporan ini kemarin waktu kami mengadu ke Kabupaten Langkat, Siap. ke DPR. Minta aja aslinya di sana. Termasuk flash disk. Oh, ada. Ada. Flash disk itu video. Video tentang macam mana kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kepala desa. Masyarakat banyak kali ngeluh. Terjadinya pemotongan. Kalau menurut Pak Taman, ini masalah BLT sudah tepat sasaran atau belum? BLT tentang PKH juga. Ya, tak tahu lah masalah ini. Yang jelasnya banyak lah masyarakat ngomel-ngomel. Siap. Oke. Kan begitu ya kan?